Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita belajar bersama-sama sejarah Indonesia. Kita tebus hutang kita di semester 2 di semester 1 kemarin. Ya, semuanya buka bab 6 tentang dampak penjajahan bangsa Eropa. Kemudian selain dampaknya kita akan belajar tentang bagaimana proses lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi semua peristiwa itu tuh saling berkaitan ya. Dari dampak penjajahan kemudian menimbulkan lahirnya pergerakan nasional, dan lahirnya pergerakan nasional ini diakhiri dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama, kita bahas dampak penjajahan bangsa Eropa yang kita rasakan di Indonesia. Yang pertama itu adalah pada masa penjajahan Belanda yang dipimpin oleh Daendels ya. Daendels ini dalam bidang politik dia itu memprakarsai adanya Pulau Jawa itu dirubah menjadi 23 wilayah besar atau karasidenan yang sekarang kita kenal itu dengan provinsi ya. Jadi Daendels itu yang dulu jadi sebelum pemerintahan Daendels dulu itu ada seperti yang kita pelajari di sejarah Islam ya kan, ada banyak kerajaan, mulai dari kerajaan yang ada di Pulau Jawa, ada kerajaan Demak, kemudian Cirebon, Banten, dan lain sebagainya. Kemudian di wilayah luar Jawa juga ada kerajaan. Nah, wilayahnya itu berupa kerajaan-kerajaan. Nah, ketika dijajah oleh Belanda ini ya, pada masa pemerintahan Daendels ini, semua wilayah yang ada di Hindia Belanda atau di Indonesia itu adalah wilayah kekuasaannya Belanda. Kemudian semua wilayah itu dibagi menjadi 23 wilayah besar atau dalam sebutannya itu adalah wilayah karasidenan, yang sekarang kita kenal itu adalah wilayah provinsi seperti itu. Nah, kemudian selain Daendels itu mengajarkan kita untuk provinsi ya, dia juga mengajarkan di dalam provinsi itu dibuat sebuah kadipaten atau kabupaten seperti itu. Nah, kemudian dia juga menghapus namanya sistem kerajaan. Jadi pada masa Hindia Belanda sudah tidak ada yang namanya wilayah kerajaan. Yang ada adalah wilayah Hindia Belanda secara keseluruhan. Nah, kemudian bidang politik itu setelah Daendels ada masa pemerintahannya Raffles. Nah, wilayah Raffles ini dia mengajarkan di bidang politik itu yakni bupati. Dia itu mengangkat seorang bupati dan diangkat sebagai pegawai kerajaan atau pegawai Hindia Belanda seperti itu. Kemudian dia itu mengubah sistem feodal yang dulunya rakyat Indonesia itu selalu dengan sistem persawahan, kemudian tanah dan lain sebagainya. Nah, Raffles ini mengajarkan kita tentang adanya sewa tanah, kemudian hak pemilikan tanah. Nah, jadi sistem feodal ini diajarkan sistem birokrasi. Nah, kemudian ketika masa pemerintahan kolonial Belanda, kemudian muncullah banyak pegawai-pegawai di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Jadi semakin tertata sistem kepegawaiannya itu seperti itu. Kemudian pada masa pemerintahan kolonial Belanda ini juga dibentuklah departemen-departemen yang seperti sekarang kita kenal itu, departemen pertanian, departemen kehutanan dan lain sebagainya. Ini adalah bentukan dari pemerintah kolonial Belanda yang hingga saat ini bisa kita lihat hasilnya ya. Nah, itu adalah dampak penjajahan di bidang politik. Selanjutnya kita belajar di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini Daendels itu mengajarkan kita tanah yang dulunya itu milik kerajaan ya, semua tanah itu adalah miliknya raja ya. Kalau wilayah itu adalah di bawah kekuasaan kerajaan Demak, maka semua wilayah itu adalah tanahnya itu adalah miliknya Raja Demak seperti itu. Nah, kemudian itu diubah oleh Daendels itu bahwasanya tanah itu bukan milik raja tetapi milik dari pemerintah kolonial Belanda. Kemudian Daendels ini mendapatkan pemasukan atau uang dari kebijakan kontingenten, fertility, dan levertrenty. Nah, kontingenten, fertility, dan levertrenty, apalagi kultur stelsel yang dicanangkan oleh Van den Bosch itu mengakibatkan kas negara Belanda itu sangat penuh
ya. Jadi Belanda itu kaya raya akibat kebijakan-kebijakan ini. Karena apa? Kayak kultur stelsel itu adalah kebijakan di mana pemerintah Belanda itu menginginkan rakyat itu menanam tanaman dengan paksa, jadi tanam paksa. Dia itu punya tanah karena tanahnya itu dianggap punyanya Belanda, sehingga terserah Belanda mau menyuruh untuk menanami tanaman apa. Nah, selain tanam paksa itu juga mencanangkan sistem ekonomi di mana rakyat itu harus membayar pajak sekian. Selain membayar pajak juga menyerahkan hasil bumi yang ditanam oleh masyarakat Indonesia ini atau pribumi ini untuk diserahkan kepada Belanda, sehingga ekonomi pemerintah kolonial Belanda itu sangat maju pada waktu itu. Selain itu, Daendels juga membangun transportasi demi kelancaran ekonomi, yakni jalan Pantura yang sekarang ini kita bisa nikmati hingga saat ini. Itu adalah peninggalan dari pemerintahan Daendels, yaitu membuat jalan di sepanjang Pulau Jawa dari Anyar sampai Panarukan. Jadi mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur dan sebaliknya. Kemudian Raffles ini tidak begitu signifikan perkembangan ekonominya. Karena apa? Dia menerapkan sistem sewa tanah yang dulunya itu adalah tanah itu diminta untuk tanam paksa dan lain sebagainya. Di sini Raffles itu memberikan sewa kepada rakyat, boleh ditanami apa saja. Kemudian dia juga mencanangkan pajak. Kemudian ekonomi komersial, dibebaskan menanam tanaman ekspor dan tanaman yang laku di pasar Indonesia pada waktu itu. Nah, ketika pada masa kolonial Hindia Belanda itu muncul lembaga perbankan milik orang Belanda. Kemudian muncul Kota Baru. Kota Baru ini karena adanya transportasi kereta api yang dibangun oleh Belanda, sehingga muncul kota-kota yang dia itu besar peranannya di dalam pemerintah kolonial Belanda. Juga selain adanya transportasi kereta api, juga ada kapal laut dan pelabuhan-pelabuhan. Nah, di sini ekonomi sangat maju ketika transportasi itu maju. Selain bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang politik, bidang ekonomi, juga ada bidang sosial dan budaya. Bidang sosial di sini bangsa Eropa sangat menganggap rendah bangsa kita, karena bangsa Eropa itu punya kelas sosial dari pangkat 1 sampai pangkat 4. Pangkat pertama itu adalah bangsa Eropa sendiri, ya, mulai dari Belanda, Inggris dan lain sebagainya. Itu adalah pangkat tertinggi di dalam Indonesia pada waktu itu. Kemudian yang kedua itu bangsa yang dipersamakan dengan Eropa, yakni kayak Amerika, Australia dan lain sebagainya. Kemudian bangsa timur asing. Nah, timur asing ini adalah bangsa yang dianggap dia itu sederajat dengan Eropa, tetapi dia bukan dari Eropa, yakni seperti kayak Arab, kemudian Cina, India dan lain sebagainya. Itu masuk di tingkat sosial yang ketiga. Yang terakhir adalah bangsa Bumi Putra. Jadi Bu Dwi jelaskan di sini ada 2 sebutan terkait rakyat Indonesia pada waktu itu ketika dijajah Belanda. Itu ada sebutan Bumi Putra dan ada kata-kata pribumi. Kalau kalian dengar kata-kata Bumi Putra, itu adalah di mana derajat kita itu lebih tinggi, ya. Jadi kita itu adalah putra di dalam bumi. Kemudian jadi rakyat Indonesia pada waktu itu, karena kita belum punya nama Indonesia, jadi nganggepnya itu kita itu adalah rakyat Bumi Putra gitu. Tapi beda lagi sebutannya ketika Belanda menyebut kita. Jadi kita itu disebutnya itu adalah bangsa pribumi, bangsa di bawah tanah, sehingga kita itu tidak punya derajat di mata bangsa Belanda. Jadi hati-hati menggunakan istilah, ya, ketika kita ini adalah kaum pribumi. Jadi kalian tuh menganggap kalian tuh rendah di bawah tanah begitu. Nah, kalau sebutan Bumi Putra itu kita lebih berderajat pada waktu itu. Itu kemudian di bidang budaya kita ini diajarkan sama Belanda itu adalah budaya minum-minum. Jadi kita kenal alkohol, kenal toak dan lain sebagainya, itu adalah akibat dari pengaruh Belanda. Karena apa? Belanda itu punya budaya minum-minum untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, sedangkan itu tidak cocok dengan kita, karena kita itu kan bercuaca panas, sehingga kita itu kalau minum alkohol ya semakin membuat panas begitu. Kemudian selain itu juga ada agama Kristen. Agama Kristen itu disebarkan oleh Belanda agar dianut oleh rakyat Bumi Putra pada waktu itu. Di bidang pendidikan ini Bu Dwi jelaskan ada dampak yang sangat luar biasa di bidang pendidikan, sehingga nanti ini akan melahirkan namanya Sumpah Pemuda itu karena adanya bidang pendidikan ini.
Oke, di bidang pendidikan ini karena ada politik etis di mana ada kaum Belanda itu yang punya pemikiran bahwasanya kita itu sudah merugikan rakyat Indonesia, sudah mensejahterakan dan sudah menyengsarakan rakyat Indonesia, sehingga bangsa Belanda itu seharusnya punya yang namanya balas budi terhadap bangsa Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah politik etis. Politik etis itu adalah politik balas budi. Nah, di dalam politik balas budi ini, dalam bangsa Belanda itu mau membalas budi kepada bangsa Indonesia jajahannya itu dengan 3 cara, yakni memberikan pendidikan, kemudian membuatkan saluran irigasi yang baik, kemudian melakukan transmigrasi ataupun migrasi.